Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Ani Widiari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Salam kenal teman-teman semuanya. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakitnya, sedangkan disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China akhir Desember kemarin 2019. Dan virus ini menyebar begitu cepat ke beberapa negara karena ini tergolong virus baru dan belum ditemukan vaksinnya juga. Jadi cepat sekali penyebarannya. Dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Contohnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Yang sekarang mungkin sudah ada yang sudah selesai PSBB-nya, tidak menerapkan lagi. Lalu ada physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga tindakan-tindakan preventif seperti rajin mencuci tangan dan lebih menjaga kebersihan. Dari beberapa kebijakan pemerintah tersebut, yang pasti sudah sangat berdampak kepada masyarakat Indonesia, yang sangat dirasakan ya, apalagi dalam sektor ekonomi. Banyak pembisnis-pembisnis yang akhirnya bangkrut, omsetnya menurun, ya mengalami penurunan. Tapi ada juga bisnis yang mengalami peningkatan. Maka dari itu, sebagai pembisnis, kita harus lebih melihat lagi ke belakang bagaimana strategi marketing kita, strategi pemasaran kita agar tetap bisa bertahan atau bisa survive dalam masa pandemi seperti ini. Yang pertama yaitu meningkatkan layanan online. Layanan online ini sangat mempermudah pelanggan ya, apalagi di masa pandemi adanya PSBB dan masyarakat itu sangat terbatas ya aksesnya untuk keluar dari rumah dan untuk berinteraksi di luar, dan yang pasti banyak banget dari toko-toko, dari supermarket yang tutup akibat dari PSBB ini. Jadi layanan online sangat membantu pelanggan untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang masih dibutuhkan pada masa pandemi ini, seperti kayak makanan, pokoknya bahan-bahan pokok begitu kan yang pasti masih dibutuhkan, dan itu dengan adanya pelayanan online akan lebih mempermudah pelanggan untuk bisa tetap membeli kebutuhan. Kita bisa memanfaatkan e-commerce dan juga pengantaran, layanan jasa pengantaran ya, yang pasti kita tetap bisa berbisnis dengan di rumah aja. Yang kedua yaitu relevankan produk. Relevankan produk gimana tuh maksudnya? Jadi di masa pandemi yang seperti ini, yang pasti kita harus bisa lebih kreatif mensiasati produk kita untuk gimana ya, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini gitu. Misalnya kita tadinya menjual kaos, memproduksi kaos, tapi karena situasi pandemi seperti ini mungkin peminatnya menurun, jadi kita harus mensiasatinya dengan sebuah benda yang lebih bermanfaat pada situasi seperti ini. Contohnya masker kain. Jadi tadinya kita produksi kaos, kita jadinya produksi masker kain karena masker kain pasti lebih banyak peminatnya saat ini. Ataupun bisa juga dengan kita malah banting setir memproduksi kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Misalnya kita memproduksi hand sanitizer. Yang ketiga adalah saling memberi dan berempati ya, karena di masa pandemi yang seperti ini yang pasti masyarakat Indonesia itu lebih membutuhkan bantuan, dan banyak sekali masyarakat terdampak dari COVID-19 ini ya. Dan yang pasti kita bisa menyumbangkan sebagian hasil dari penjualan kita untuk didonasikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan yang pasti banyak yang membutuhkan. Lalu bisa juga kita memberi bantuan kepada tenaga medis
Dari situ pelanggan akan melihat bahwa bisnis kita itu bukan hanya untuk mencari keuntungan, untuk mencari profit, tapi juga berguna untuk sesama gitu. Yang keempat yaitu selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan yang pasti. Karena gimana, kita harus selalu meyakinkan, mengonfirmasi apa aja upaya-upaya yang kami lakukan atau perusahaan lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah kantor kita misalnya ya, gitu. Contohnya misalnya kita penyemprotan disinfektan di kantor, di luar kantor, atau sebelum masuk ke toko kita, toko perusahaan kita cek suhu tubuh terlebih dahulu. Dari situ kita harus tetap mempertahankan kepercayaan pelanggan, kepercayaan masyarakat bahwa kita ini peduli dengan kondisi saat ini begitu. Jadi konsumen atau pelanggan yang akan membeli ke kita atau datang ke kita itu merasa cukup aman. Yang kelima, ini pasti sangat dicari-cari di situasi apapun, apalagi di situasi pandemi seperti ini, yaitu perbanyak promosi. Seperti misalnya gratis ongkir, atau potongan harga, atau kupon. Nah, itu pokoknya sangat penting untuk menarik pelanggan, menarik konsumen. Sebenarnya di masa apapun juga itu sangat menarik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang terakhir yaitu maksimalkan strategi digital marketing. Kenapa? Karena ya dengan aturan di rumah aja, yang pasti masyarakat, warga Indonesia lebih sering ya membuka HP atau platform gitu. Jadi pembisnis juga harus lebih kreatif untuk branding dan promosi di media sosial, karena itu sangat berpengaruh sekali di masa pandemi seperti ini. Yang pasti banyak banget masyarakat juga yang lebih banyak waktunya untuk membuka media sosial, platform online gitu. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana kita tetap bisa survive, yaitu strategi marketing di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Terima kasih pokoknya yang sudah menonton sampai akhir, sampai detik ini, sampai nanti selesai. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan maaf bila saya ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.